Hai teman-teman Bela Negara, senang sekali di sini rasanya. Aku Disa Priandini Kusuma, tapi teman-teman bisa sapa aku dengan sapaan akrab Kak Sasa. Senang sekali aku mewakili rekan-rekan tercinta dari Humas UPN Veteran Jakarta ingin berbincang-bincang santai tentunya dengan narasumber kita atau bintang tamu kita pada sesi kali ini, yaitu mahasiswa-mahasiswi berprestasi UPN Veteran Jakarta. Tidak lain dan tidak bukan tim dari Pencak Silat UPN Veteran Jakarta. Hai semuanya, boleh dong 3 orang hebat ini sapa hai di kamera gitu ya. Nah, di sini di tengah-tengah Kak Sasa sudah ada perwakilan begitu ya dari tim Pencak Silat Veteran Jakarta. Kalau misalkan Kak Sasa dan tim Humas UPN Veteran Jakarta ingin mengundang rekan-rekan hebat dari PSVJ, kayaknya nggak cukup ya ruangan Humas UPN Veteran Jakarta ini. Nah, maka dari itu kita meminta waktu dan kehadiran dari 3 orang rekan-rekan dari tim PSVJ. Nah, di sini kayaknya kurang lengkap kalau kita tidak berkenalan secara langsung nih dengan orang-orang yang ada di sebelah kanan dan juga kiri Kak Sasa. Untuk yang pertama di sebelah kiri Kak Sasa dulu nih, ada siapa? Nama lengkapnya boleh, terus angkatan berapa, dari fakultas serta prodi apa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wahid Oktavian dari angkatan 2022 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke. Prodinya S1 Ilmu Komunikasi. Oke, Ilkam. Dan di sebelah Kak Sasa nih yang cantik sekali ya dibandingkan dengan 2 cowok di samping kanan kiri kita. Jelas, itu jelas. Halo semuanya, teman-teman Bela Negara. Halo Kak Sasa. Hai. Perkenalkan, nama aku Dinara Safina, biasa dipanggil Nara. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 24, jurusan S1 Sains Informasi. Oke, 2024 masih maba. Masih maba. Dan udah masuk UKM. Iya. Aduh, aku penasaran banget kenapa sih kamu bisa tertarik masuk UKM PSVJ. Tapi jangan dijawab dulu ya. Kita kenalin dulu sama mahasiswa di ujung sebelah sana yang tidak kalah gantengnya dengan Wahid. Silakan. Oke, halo semuanya gitu. Perkenalkan, nama aku itu Muhammad Iqbal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari program studi S1 Hubungan Internasional. Angkatan 23 Kak. 23 berarti Iya. 22 23. 24 25. Cocok ya, kayak masih kilo gitu ya. Oke, di sini udah ada 3 orang hebat mewakili teman-teman hebatnya juga nih, teman-teman Bela Negara dari belahan dunia manapun kalian menonton podcast ini. Kita pengen tahu dong, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi dengan 3 rekan-rekan tercinta kita. Di sini ada Wahid, ada Nara, dan juga ada Iqbal. Kita pengen tahu alasan kalian itu masuk UKM PSVJ, yang dimana banyak banget UKM ya di UPN Veteran Jakarta, kurang lebih ada 26 UKM gitu ya. Kenapa kalian benar-benar berminat masuk PSVJ? Dimulai dari Nara terlebih dahulu. Oke, kalau aku karena ikut pencaksilat itu dari SMP kelas 7. Wow. Nah, tertarik banget karena demo schoolnya tuh keren banget pencaksilat tuh. Tepuk tangan dulu dong. Nah, terus di SMA juga lanjut tapi nggak begitu aktif. Nah, terus di UPN ini kebetulan diwadahi lah. Iya. Jadi kayak aku kenal Kak Wahid kan, udah dari lama juga. Jadi kayak wah keren. Satu nih. perguruan kan? Iya betul. Oh, satu perguruan. Sama Kak Wahid. Oh, Jadi kayak baik. ini apa prestasinya banyak banget nih. Wah. Juga. Wow, juga. sakit banget ya. Pengen nih kayak Kak Wahid, jadinya ikut join. Oke, walaupun masih maba ya. Iya betul. Wah, keren sekali. Nah, kalau Iqbal sendiri kenapa sih tertarik masuk PSVJ? Kalau aku silat itu dari SD kelas 2. Terus gue ngapain ya? lanjut sampai SMP silat juga, SMA silat juga. Akhirnya karena ya kayaknya passionnya udah di silat nih gitu. Terus juga di kampus ternyata wah ada nih Ada UKM wadahnya ya. iya yang prestasinya juga banyak. Terus juga kita bisa nyari pengalaman lebih luas lagi gitu. Apalagi kan PSVJ ini sering banget nih keluar kota. Aduh, jadi salah satu motivasinya itu gitu ya. juga. Keren banget ya. Oh, keren sekali. Oke, Nara itu dari SMP ya. Iqbal dari SD. Wahid kayaknya dari dalam perut nih. Gimana kenapa sih kamu tertarik? Gimana sih ceritanya kenapa kamu bisa tertarik
masuk ke dalam UKM PSVJ ini, Wahid? Oke, kalau tadi Nara dari SMP, Iqbal dari SD, aku dari Zigot, Kak. Bener kan? Kaget ya. Kaget. Kalau aku dari SMP juga. Oke. Nah, jadi tertarik memang di SMP kan, di SD tuh sebelumnya belum kenal ekstrakurikuler ya. Jadi di SMP memang tertarik kayak pengen gimana ya rasanya, jiwa cowok kan pengen bertarung. Iya ya, tantangan challenging gitu ya. Tantangan. Dari situ terus ikut-ikut kejuaraan, latihan, di SMK juga, masuk SMK kan, saya di SMK, dan alhamdulillahnya di SMK itu satu perguruan gitu. Jadi nggak perlu kita ketika masuk ke situ pindah perguruan gitu. Jadi melanjuti gitu kan. Nah terus masuk ke UPN ini lewat ini kan dari saya coba dapat undangan yang apa sih, eligible gitu kan. Pun daftar, dan di situ ternyata ada laporan masukin sertifikat gitu. Wah, dan kamu masukin sertifikat silat kamu. Oke. Alhamdulillahnya keterima di UPN. Setelah itu salah satunya karena prestasi itu ya. Iya betul, itu sangat membantu banget. Kak. Itu sangat membantu banget karena dari nilai ujian nasional atau NEM lah, NEM ya istilahnya ya seperti itu, dan ditambahi dengan sertifikat yang tingkat internasional atau nasional, itu peluangnya jauh lebih besar dibanding teman-teman yang lain. Betul. Wow. Nah, terus abis itu agak nganggur tuh Kak, dari setelah kan SNM dulu tuh ya. Iya. Mau range waktunya agak lebih panjang dibanding teman-teman dari jalur lain. Ya, betul. Nah itu di pertengahan tahun 2022 di bulan Juli itu saya ditanyain sama ketua UKM tahun 2019 waktu itu, udah dapet apa sih istilahnya NIM atau KTM belum gitu kan, belum, seperti itu kan. Oh mau ikut ini yuk, kan udah masuk jalur maksudnya kan kalau udah jalur SNM gitu kan otomatis dia tuh udah keluar duluan kan ininya. Betul. Terus emang bisa Kak, saya bilang gitu kan, nanti coba saya usahain gitu kan. Ternyata alhamdulillahnya bisa, dan sangat ini sih Kak, waktu ngelihat UKM silat tuh ternyata di UPN juga ada silatnya gitu kan. Dan denger-denger kan kayak aku sempat denger ya kayak bisik tetangga gitu. Kamu tuh mau coba cabur lain gitu. Iya, terus kayak yaudah deh silat mungkin kayak yaudah nanti dulu deh, tapi ternyata ada kesempatan. Nah coba boleh dong di spill dikit kepada teman-teman bela negara. Iya, jadi tadinya tuh sebenarnya saya nggak mau silat lagi, jadi kayak pengen coba cabur lain atau kegiatan lain lah gitu kan, pengen keluar dari zona nyamannya ini gitu. Dan ternyata coba bergabung di kejuaraan Porsimnas waktu itu. Antar UPN ya? Antar UPN se-Indonesia, Jakarta, Surabaya, Jogja. Nah, terus habis itu alhamdulillahnya saya kan di situ turun 2 kategori ya, antar kategori tunggal putra dewasa sama kategori tanding. Dan yang pertama dimainkan itu kategori tunggal dewasa. Nah, dan alhamdulillahnya di situ saya emas pertama untuk UPN VJ. Wow, nah, itu keren. Itu yang menjadi motivasi saya sih Kak sampai sekarang. Titik awalnya ya, sehingga kamu bisa bergabung di keluarga besar UKM VJ. Iya betul. Oh iya, aku ingat banget sih. Itu maksudnya kayak kamu tuh belum aktif menjadi mahasiswa baru gitu, tapi kayak udah mewakili UPN Jakarta tanding dengan saudara-saudara kita dari Jogja dan juga Surabaya ya. Betul. Keren banget. Nah, salah satunya juga nih kita ngundang teman-teman PSVJ karena baru banget kemarin di awal tahun ya. Pokoknya range waktunya itu aku lupa sih, kayak entah itu Desember, Januari, Februari. Kalian itu baru banget mengikuti kompetisi internasional ya. Betul. Kejuaraan Pencak Silat Pakubumi Open yang ke-13. Nah, boleh dong di spill sedikit, mungkin Iqbal boleh dibantu menceritakan itu apa sih latar belakangnya dan lain sebagainya begitu. Mungkin kita mulai dari adanya kita bisa ikut dulu nih ke lomba ini gitu. Ini kebetulan kita ikut Pakubumi ini dari 2023 dari 2023. Jadi udah sempat ikut sebelumnya ya? Sempat ikut. Cuma karena mungkin dari tahun kemarin itu kita belum puas lah sama hasilnya karena mungkin melihat juga tahun kemarin itu banyak banget dari angkatan aku juga yang waktu itu masih maba juga kan,
yang pengalamannya masih minim nih. Terus jadi karena emang disuruh nyari jam terbang juga, akhirnya main dan karena belum maksimal, akhirnya hasilnya juga kurang maksimal. Dan yang awalnya targetnya itu kita juara umum, minimal juara umum 3 lah gitu, tapi ternyata nggak masuk kategori sama sekali di 2023. Di 2023. Oke, sehingga itu menjadi motivasi kalian nih. Iya, betul. Untuk di 2024. 25 ya? Iya, Januari ya? 2025. Terus juga kemarin itu kan sempat ada kendala juga sih Kak Adi, dari kitanya juga, dari pihak kampusnya juga, karena ada apa ya bahasanya, ada keraguan lah kita mau ikut lagi atau enggak gitu. Karena juga kan awal tahun banget nih, jadi ya tau lah ya awal tahun itu seperti apa ya, agak-agak ngeri-ngeri sedap ya. Abis bakar-bakar gitu kan, abis makan lemak banyak, terus juga pengeluaran abis keluar banyak. Disuruh ikut lomba yang internasional itu kan pasti lebih besar gitu. Ya, persiapannya, pengeluarannya dan lain sebagainya tuh banyak banget. Nah, dari ketua PSVJ nih ada yang mau di-spill sedikit tidak mengenai kompetisi luar biasa ini? Oke, jadi saya Nara tahan, aku sudah mempersiapkan pertanyaan untuk kamu. Lanjut lagi. Dari kejuaraan ini juga banyak ya teman-teman juga berdiskusi kan, gimana nih kita ikut atau enggak, karena dari timelinenya ini juga ya Allah, mepet banget gitu kan, agak maju gitu. Terus juga dari perihal pendanaan juga kan, saya juga paham betul kan, maksudnya ini baru awal tahun juga, belum tentu ada juga gitu kan. Terus ya udah, kita yang penting dari kami semua kita jalanin dulu gitu kan, kita fokus gitu kan, kita latihan dulu gitu. Entah nanti ya hasilnya kita mau ikut atau enggak itu urusan belakangan, yang penting kita punya satu langkah lebih maju ke depan gitu. Daripada ketika kita udah merjuangkan ini bareng-bareng, terus juga tanpa adanya latihan, tapi di akhir tiba-tiba ada latihan, ada kejuaraannya jadi seperti itu akan menjadi beban buat kita sendiri gitu kan, karena ada target-target yang harus kita capai, karena ada pencapaian itu kan, seperti juara umum gitu kan Kak. Itu memang keinginan kami banget gitu kan. Nah, terus juga kan dari teman-teman juga kayak ayo semua kayak di kejuaraan ini kita maksimal mungkin, semoga ya teman-teman bisa dapet yang hasil yang terbaik gitu kan, emas lah seperti itu. Alhamdulillahnya dari teman-teman sepakat gitu untuk ikut. Ayo kita fokus latihan, kita ikutin dulu prosesnya, kita udah mulai masuk fase latihan rutin gitu kan, setiap hari latihannya gitu, diikutin dan alhamdulillahnya di akhir, bener-bener di akhir Hamin seminggu sebelum penutupan pendaftaran itu bener-bener fiksasi oke kita ikut berangkat. Seminggu sebelum ya. Luar biasa. Tapi memang sih yang penting tuh fondasi kalian yang kuat. Fondasi untuk PSVJ ya latihan rutin yang jauh lebih ditingkatin lagi. Nah, untuk Nara nih, Nara sebagai anak baru, keluarga baru yang baru bergabung di tahun pas kamu masuk ya 2024, itu bagaimana sih kamu melihat abang-abang kamu, rekan-rekan kamu dari PSVJ ini ketika ingin mengikuti kejuaraan internasional seperti ini gitu? Apakah kamu juga kayak seniorku aja, teman-temanku aja udah semangat banget nih gitu. Nah, dari dari dalam diri kamu itu apa yang terbersit? Aku juga semangat juga karena ini tuh kejuaraan internasional pertama aku. Baru masuk udah langsung kejuaraan internasional, luar biasa. Terus juga kayak wah, teman-teman nih kakak-kakaknya pasti pada nyiapinnya jor-joran banget. Aku nggak boleh ketinggalan, aku nggak boleh kayak lemah sendiri nih. Betul. Jadi kayak mereka udah memperjuangkan dari tahun-tahun lalu, aku pun juga harus begitu. Jadi harus jauh lebih semangat. Jadi semangat banget untuk kejuaraan. Senang ya ngelihat mereka betul-betul kayak mengusahakan dan cara mereka mengajak itu kayak yaudah mau kita kelar nih berkasnya gitu, tapi yang penting kita latihan dulu aja ya. Oke. Untuk Nara sendiri nih dalam kejuaraan internasional tersebut, kompetisi tersebut, kamu mengikuti kategori apa dan berhasil menjuarai apa aja? Kalau aku ikut di kategori tanding kelas A putri dewasa atau mahasiswa. Terus juga aku juara 1 emas. Mas, oke, kirain aku
udah dandan semenor ini dipanggilnya Mas gitu. Ternyata dapat medali emas. Oke, di kategori tersebut. Terus masih ada terusnya. Terus apa? Dapat penghargaan di pesilat putri terbaik dewasa. Wow, silat putri terbaik tingkat dewasa. Ada berapa peserta yang kamu bisa kalahkan? Itu kan sebentar. Aku kan bikin beritanya nih. Kalau tidak salah tuh ada kurang lebih 300-an peserta di tingkat kategori dewasa ini. Iya betul. Itu ratusan. Nah berarti otomatis yang putrinya juga banyak dong. Setengahnya dong. Dan kamu bisa mengalahkan mereka. Alhamdulillah, keren banget. Boleh dong kita dengarkan tepuk tangan untuk Nara. Wow, kamu makannya apa sih? Makan nasi kan? Sama tempe. Oke, proteinnya dibanyakin gitu ya. Tapi kok bisa ya, keren banget. Dan untuk teman-teman nih bertiga, entah siapa yang mau jawab duluan ya. Ada kendalanya nggak sih ketika mempersiapkan kompetisi ini, selain yang tadi kalian bilang terkendala karena mohon maaf mungkin anggaran atau misalkan berkas-berkas administrasi begitu, atau ada kendala lain gitu? Apakah mengganggu jam kuliah kalian atau bagaimana? Kalau dari aku kendalanya ini sih Kak, latihannya lebih forsir banget gitu karena aku kan nurunin berat badan juga. Oke. Itu tips yang paling tips yang paling kita pengen tahu banget, gimana caranya menurunkan berat badan dan berapa minggu kamu bisa menurunkan berat badan tersebut, dari berapa ke berapa? Kalau aku waktu itu kan bener-bener akhir tahun banget ya, itu sekitar 53 dan turun harus ke 49. Wow, berapa kilo tuh? 3, 4. Wah, lumayan ya. Itu aku puasa sih Kak di situ. Jadi kayak kadang juga kan puasa, kadang juga di porsir paginya kayak makan diet nih, jatuh ke diet kayak makan misalnya telur rebus aja. Nanti baru makan siangnya tuh makan berat itu, makan berat. Nah, nanti abis itu diporsi dengan latihan yang berat, jadi tubuh berkurang kan ininya di dalamnya kalorinya dan sebagainya. Kalori, lemak dan sebagainya, betul. Malamnya baru ini makan buah aja sih, seperti itu. Oh hebat ya, karena memang kalian memiliki goals ya. Iya. Oke. Kalau Nara sendiri, adakah kendala untuk kompetisi internasional ini? Ini kan kejuaraannya pas masa-masa masih libur ya kan? Iya, kan harusnya kita nongkrong dulu dong bersama kawan-kawan. Nah, di situ pola makan, terus pola tidur itu berantakan banget. Jadi itu harus dijaga pas ada pengumuman mau ikut kejuaraan nih. Aku harus ngejaga pola makan dan pola tidur. Susah banget sih awalnya, cuma kayak demi menang masa enggak. Betul. Nah kalau Iqbal nggak jauh-jauh sih, tapi karena waktu itu awal tahun itu lagi banyak banget agenda gitu, apalagi agenda dari teman-teman, dari teman rumah, teman sekolah, terus juga setiap agenda kita pasti begadang, makan nggak teratur, itu yang bikin kayak sebenarnya siap apa enggak sih buat turun gitu, karena takutnya kita nggak terlalu siap, ternyata eventnya jadi gitu. Itu sih yang kayak ragu nih. Untungnya teman-teman kayak udah ayo kita bisa gitu. Akhirnya bisa. Oke. Secara keseluruhan nih untuk kompetisi internasional ini kalian itu mendapatkan berapa medali? Terus kalian kalian mendapatkan berapa medali, dan hal yang paling kalian tidak bisa lupakan ketika mengikuti kompetisi internasional ini itu apa? Oke. Alhamdulillahnya dari kami mendapatkan 22 medali dari dengan total 16 medali emas dan 6 perunggu. 6 perak. 6 perak, sorry. Ya, 16 emas dengan 6 perak dan juga juara umum kedua. Dan hal yang paling gak saya lupakan itu di sini tuh benar-benar, kalau sebenarnya setiap kejuaraan sih Kak yang saya paling gak lupain dari UKM PSBJ ini, kayak kita benar-benar bareng-bareng selama kejuaraan, terus juga ngebonding banget. Jadi kayak misalnya ada temen yang main, kita support gitu, ayo support gitu, kita nyanyiin lah, kita teriakin gitu, tendang gitu, ada pukul kayak gitu. Jadi selain menjadi peserta ya kalian juga menjadi supporter satu sama lain ya. Itu sih yang paling memang euforia yang paling enak gitu, yang paling dapat di setiap kejuaraan sih. Oke, luar biasa. Sebenarnya ini Kak Sasa sama rekan-rekan Humas juga masih
pengen ngobrol panjang lebar gitu, ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman gitu. Tapi memang karena waktunya yang kami tahu ya, kalian bertiga ini kan mapres ya, memiliki banyak sekali jam terbang. Jadi ini kita curi-curi waktu begitu. Nah, sebelum Kak Sasa closing, Kak Sasa pengen dong dengerin kalian itu memberikan pesan begitu kepada teman-teman bela negara yang lainnya untuk lebih menyemangati mereka begitu mengikuti perlombaan mungkin, dan juga boleh pesannya untuk rekan-rekan sejawat kalian di UKM PSVJ. Dari Nara? Dari aku sih ya, untuk teman-teman bela negara, jangan patah semangat aja, karena kesempatan itu banyak. Kalian harus mengeksplor itu ya. Harus mengeksplor itu. Terus juga capek itu pasti ya dalam mengejar suatu tujuan. Jadi gak apa-apa capek di awal, tapi nanti di akhir kamu pasti bakal bangga sama hasilnya. Wow, dalam sekali ya, deep banget. Dari Iqbal? Apa ya? Lebih ke jangan, kan kalau tadi kata Nara jangan patah semangat. Iya, betul. Kamu jangan patah hati. Aduh. Lebih ke ini aja sih Kak. Jangan pernah nyerah, karena semua itu butuh proses. Yes. Karena ketika kamu gagal sekali, banyak jalan menuju kesuksesan. Gitu. Itu aja sih Kak. Singkat tapi masuk ke dalam hati. Kalau Wahid sendiri ya? Kalau saya untuk ini ya, teman-teman bela negara, ketika kalian memang punya tujuan gitu ya, entah tujuan apa, perkuliahan atau semacamnya, dan sebagai perlombaan yang memang kalian ada goalsnya itu, kalian tetap fokus gitu, fokus pada tujuan kalian. Nah, ketika kalian udah fokus, kalian yakin sama apa yang kalian ingin tuju gitu kan, fokus, yakin, dan ketika teman-teman melangkah itu jangan pernah bergerak dengan ragu, seperti itu. Jadi itu kuncinya sih Kak. Jadi fokus, yakin, dan bergerak dengan jangan ragu. Oke, fokus, yakin, jangan ragu, jangan patah semangat. Terus kalaupun gagal, coba lagi. Karena kita tidak tahu kalian itu berhasil di kegagalan yang keberapa. Asik. Betul itu. aduh. Betul. Wow, senang sekali nih pokoknya teman-teman telah memberikan waktunya dan juga kehadirannya untuk datang di studio Humas UPN Veteran Jakarta untuk kita sharing-sharing sedikit begitu ya, bukan hanya untuk kami di sini tapi tentunya untuk teman-teman bela negara dimanapun teman-teman bela negara berada. Semoga dapat memotivasi kalian bahwa menjadi mahasiswa-mahasiswi UPN Veteran Jakarta itu tidak hanya duduk diam di kelas saja, tetapi lebih harus mengeksplor minat dan juga bakat teman-teman, tidak hanya di akademik tapi juga di akademik. Itu dia tadi bintang-bintang santai dari kami. Saya Disa Priyanti Kusuma, atau teman-teman bisa sapa saya dengan sapaan akrab Kak Sasa. Izin mohon pamit undur diri. Mohon maaf teman-teman ya kalau misalkan tadi ada bercandaan yang kurang berkenan di hati. Semoga teman-teman bisa memaafkan Kak Sasa dan juga tim Humas. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. UPN Veteran Jakarta. Salam bela negara.